Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ajak kerja kelompok kami yang bertema Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia. Sebelumnya kita perkenalan dahulu. Yang pertama ada Askia Nur Aziza, yang kedua ada Afrilia Zara, yang ketiga ada Ansyah Fauzia, dan yang keempat ada Bima Wijayanto, yang kelima ada Indah Maharani, yang keenam ada Muhammad Rena Farisi, dan ketujuh ada Nabila Nur Aziza, yang kedelapan ada Salsa Aulia, dan yang terakhir ada Sakila Maharani. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Terdapat beberapa unsur dalam hukum, diantaranya 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjamin jangan sampai terjadi perbuatan atau main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Yang selanjutnya ada penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, untuk itu perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Berdasarkan keputusan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, ada hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. Hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam, yaitu A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dilakukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Yang B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipenuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Yang D. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constitutum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang E. Berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Yang F. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai pelaksanaan mutlak. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat disampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.
berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua, ada hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas: A. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Yang B. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya. C. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. D. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas: A. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum perjanjian dan perkawinan. B. Hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya hukum tentang jual beli, hukum piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Selanjutnya, ada tujuan hukum. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus bersendikat pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Selain itu, tujuan hukum adalah menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, atau dalam istilahnya, everything is verboten. Tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan peraturan hakim. Selanjutnya ada tata hukum. Tata hukum adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang sudah ditata atau disusun sebelumnya sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu saling berhubungan dan saling menentukan satu sama lain. Keterhubungan antara aturan-aturan tersebut dibuktikan isat dengan gambaran berikut. Yang pertama, hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lain. Dan kedua, hukum keluarga berhubungan dan saling menentukan dengan hukum waris. Stop. Apa sih? B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan, kehakiman dengan sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum atau ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. A. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 9, Pasal 24, Ayat 2 dan 3. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. C. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. D. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. E. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. F. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. G. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. H. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. J. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. K. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. L. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. M. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. N. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. O. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. P. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Q. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. R. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Yang pertama ada peradilan umum yang meliputi A. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. B. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua ada peradilan agama yang terdiri atas A. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. B. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang seterusnya yang ketiga ada peradilan militer terdiri atas A. Pengadilan militer. Yang B ada pengadilan militer tinggi, C. Pengadilan militer utama, D. Pengadilan militer pertempuran. Yang keempat ada peradilan tata usaha negara yang terdiri atas A. Pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan B. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 1. Kompetisi relatif. Kompetisi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangan untuk mengadili suatu perkara. Yang kedua ada kompetisi absolut. Kompetisi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Ini stop, pause ya. 4. Perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh 1. Pengadilan negeri. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita. 2. Pengadilan tinggi. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, pantera, dan sekretaris. Ketiga, Mahkamah Agung. B. Peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh 1. Pengadilan agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota atau ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. 2. Pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Yang C. Peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. D. Peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh 1. Pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama. 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya.
meliputi wilayah provinsi. Yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kelima, ada tingkatan lembaga peradilan. Di negara kita terdapat macam-macam tingkatan lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah salah satu lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga peradilan ini menjadi wadah bagi setiap rakyat Indonesia untuk mencari keadilan agar bisa mendapatkan haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika kita membicarakan mengenai peradilan di Indonesia, hal itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah konsep kekuasaan negara. Lembaga peradilan sendiri dimiliki oleh setiap wilayah yang ada di Indonesia. Meski begitu, tidak semua lembaga memiliki kedudukan yang sama. Penempatan lembaga tersebut disesuaikan secara hierarki sesuai dengan peran dan fungsi dari lembaga peradilan tersebut. Lembaga peradilan di Indonesia ditempatkan secara hierarki atau bertingkat sesuai dengan peran dan fungsi dari lembaga itu sendiri. Berikut ini penjelasan tentang macam-macam tingkatan lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Nah, pengadilan tingkat pertama ini memiliki kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tingkat pertama ini berfungsi untuk memeriksa mengenai sah atau tidaknya suatu perlengkapan atau penahanan yang diajukan. Sementara itu, wewenang dari pengadilan tingkat pertama adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ada pengadilan tingkat kedua atau kekuasaan hukum tingkat ini meliputi satu provinsi. Pengadilan tingkat kedua ini disebut sebagai pengadilan tingkat yang dibentuk dengan undang-undang. Pengadilan tingkat kedua ini memiliki daerah hukum yaitu sebesar satu provinsi dan membawahi beberapa pengadilan di daerah lainnya. Pengadilan tingkat kedua ini berfungsi untuk melakukan pengawasan, meneliti perbuatan hakim, memberikan teguran, peringatan, petunjuk, dan menjadi pimpinan bagi pengadilan negeri di daerah hukumnya. Sementara, wewenangnya adalah mengadili perkara yang sudah diputuskan, memerintahkan pengiriman berkas perkara dan surat untuk diteliti, serta memberikan penilaian mengenai kecakapan seorang hakim. Yang ketiga, ada pengadilan tingkat final atau kasasi oleh Mahkamah Agung. Puncak semua peradilan di Indonesia adalah Mahkamah Agung yang juga menjadi pengadilan tertinggi bagi semua lingkungan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung sendiri merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan mengenai Mahkamah Agung telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004. Wewenang Mahkamah Agung dalam hal kasasi adalah membatalkan dan menyatakan sah atau tidaknya suatu putusan hakim pengadilan tinggi karena setiap putusan itu sah atau tidak harus sesuai dengan undang-undang. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. B. Lingkungan peradilan agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Lingkungan peradilan militer.
Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya anggota TNI. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. Undang 3. Anggota jabatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. 4. Seseorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1, 2, dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh militer. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga 1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. 2. Perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Perilaku seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku mempunyai ciri-ciri seperti A. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. B. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. C. Tidak menyinggung perasaan orang lain. D. Menciptakan keselarasan. E. Mencerminkan sikap sadar hukum. F. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap atau terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh di lingkungan keluarga seperti sikap saling menghormati, menyayangi seluruh anggota keluarga, perilaku adil, mengerjakan tugas rumah sesuai dengan peranan masing-masing. Di sekolah contohnya adanya toleransi, keberanian untuk mengeluarkan pendapat, dan di masyarakat contohnya menjunjung tinggi persamaan, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, membijakkan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, dan terakhir contoh bangsa dan negara itu ada ikut serta dalam pemilu, mendengar pendapat orang lain, dan musyawarah untuk mufakat. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum, selain mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kita juga mesti mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan, dan 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. B. Macam-macam sanksi. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalkan sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Contohnya yaitu 1. Norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Contohnya itu yang A. Harus tertib, sesuai prosedur, dan dilarang mencuri. Sanksinya apa? Sanksinya yaitu tegas dan nyata, serta memikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup A. Hukuman pokok yang terdiri atas yang pertama itu ada hukuman mati. Yang kedua, hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara. Waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. B. Ada hukuman tambahan yang terdiri 1. Pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan yang ketiga pengumuman keputusan hakim. Cukup sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.